melanggar ya. Seperti orang-orang munafikin asli, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di antara sifat mereka adalah suka berbuat ghadar ya. Makanya ketika tiga suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin dalam kota Madinah, tiga-tiganya berkhianat. Tiga-tiganya berkhianat, suka melanggar janji. Ada perjanjian damai kemudian dilanggar. Ini ciri munafik. Yang kelima, idza khasama fajara. Kalau bertikai maka dia curang, licik. Ini fajar, curang, licik. Menghadirkan saksi palsu, membuat cerita palsu, memframing suatu yang tidak seperti itu, ya licik. Tidak jujur ketika sedang bertikai. Ini juga sebagian orang terjerumus dalam sifat-sifat munafik. Ini orang yang memiliki sifat-sifat ini selama dia tidak kafir kepada Allah, maka dia masih dikatakan nifak amali. Nifak amali berarti dia dosa besar tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Tapi nifak yang dimaksud dalam ayat ini bukan nifak amali, nifak asghar, tetapi nifak akbar, nifak i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang terkait dengan batin, yaitu batinnya kafir tapi KTP-nya Islam. Sebagaimana orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka juga sholat, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, karena masih terang waktu menuju masjid. Mereka hilang kalau isya sama apa? Subuh, karena gelap, enggak hadir juga, enggak ada yang lihat. Makanya Rasulullah mengatakan, athqalus salawat alal munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat al-fajr. Kenapa? Karena gelap, di zaman itu gelap, jadi kalau mereka enggak datang pun tidak terdeteksi. Kamu enggak sholat tadi, oh sudah sebelum habis salam saya langsung pulang, padahal tidak sholat. Tapi kalau zuhur enggak datang ketahuan. Makanya orang munafik juga sholat berjamaah, bukan cuma orang Islam aja. Orang munafik sholat berjamaah tapi sholatnya zuhur, asar sama apa? Maghrib. Isya sama subuh hilang. Jadi mereka sholat. Mereka juga hadir dalam kajian Nabi SAW. Di antara mereka juga ada yang bersedekah, ya, tapi pelit, ya. Kemudian mereka juga ikut jihad tapi nggembosi, tapi mereka berangkat. Dalam perang Tabuk mereka juga ikut. Dalam perang Uhud juga mereka ikut, tapi mereka mundur 300 orang dalam perang Tabuk. Ini kenapa? Karena batin mereka benci kepada Islam. Dan gembong orang munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia adalah orang hasad kepada Nabi SAW. Karena dia di Madinah, kemudian di Madinah ada dua suku, Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Yang paling banyak suku Al-Khazraj, kemudian suku Al-Aus. Dan mereka terjadi perang saudara 120 tahun. Terakhir perang saudara mereka besar-besaran pada Yaumul Bu'ats. Yaumul Bu'ats itu 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Di situ seluruh senior tewas, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji. Karena tinggal dia yang senior, maka suku Al-Aus dan suku Khazraj, penduduk kota Madinah, ingin mengangkat dia sebagai pemimpin mereka karena dia satu-satunya yang senior sementara mereka bersaudara. Dan hampir-hampir dia diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Ternyata orang-orang pada masuk Islam dan akhirnya mereka mengangkat Rasulullah yang sebagai pemimpin kota Madinah. Akhirnya dia hasad. Dan dia tetap bertahan musyrik. Dia tidak, semua orang sudah beriman, dia enggak mau beriman dengan gengnya. Dia tidak mau beriman. Sehingga dulu komunitas musyrikin ada di zaman Nabi ketika Nabi pertama kali berhijrah. Sampai ketika perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, akhirnya kaum muslimin menang, mengalahkan Quraisy. Akhirnya mereka takut, akhirnya mereka masuk Islam secara zahir, itu secara KTP, tapi batin mereka musyrik, batin mereka kafir. Ya. Sehingga akhirnya mereka melakukan banyak permasalahan. Di antara permasalahan besar yang mereka lakukan, ketika perang Uhud, kaum muslimin 1000 orang, sementara kaum musyrikin 3000 orang. Ketika sudah mendekati medan pertempuran, ternyata 300 kaum munafikin mundur, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 mundur, 300 hampir sepertiga pasukan mundur. Mereka tidak mundur sejak awal, tapi mereka mundur menjelang peperangan, dan ini sangat berbahaya. Sampai ketika mereka mundur padahal sudah mau perang berlangsung, kaum muslimin pun khilaf di antara mereka. 700 khilaf, kan 1000 kurang 300 tinggal 700.
700-nya berselisih. Sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita habisi dulu, bunuh dulu 300 baru kita lawan 3000. Sebagian mengatakan sudah enggak usah urusin mereka, itu urusan Allah, kita fokus lawan 3000. Sampai Allah turunkan ayatnya, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah." Kenapa kalian berselisih tentang urusan munafik? Ya biarlah Allah membalas mereka. Ya, apa kalian ingin memberi hidayah kepada orang yang Allah sesatkan? Maksudnya mereka berkhianat di saat-saat genting. Makanya Allah mengatakan, "Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala." Kalau orang munafik yang ikut perang, mereka tambah bikin ruwet. Mending mereka enggak usah ikut perang. Karena mereka berbahaya, gembosi. Buat mental para mujahidin bisa mundur. Kemudian belum lagi mereka mengganggu Nabi dari secara mental, seperti yang kita tahu Aisyah dituduh berzina oleh orang-orang munafikin. Begitu provokasinya kuat setelah perang Al-Muraisiyah, ya. Provokasi mereka sangat kuat sampai ada 3 sahabat yang ikut terprovokasi, ikut nuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan bin Sulami. Di antara Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Hamnah bintu Jahshin, iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mistah, 3 orang. Saking kuatnya provokasi tersebut sampai ada sebagian sahabat yang ikut menuduh Aisyah berzina, kemudian didera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini Allah katakan humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya, maka waspadalah. Maka turunlah surat khusus tentang surat apa? Munafikin. Inilah sebabnya kenapa Allah mendahulukan penyebutan mereka sebelum orang musyrikin. Karena mereka berbahaya. Orang munafikin di zaman Nabi sudah banyak, padahal ada Nabi, apalagi setelah zaman Nabi. Jangan disangka munafikin tidak ada, munafikin sampai hari kiamat ada. Ya, nanti muncul Dajjal, banyak orang munafik yang keluar dari Madinah gabung dengan Dajjal. Munafikin ada terus. Ciri mereka KTP-nya pasti Islam. Kalau KTP-nya kafir bukan orang munafik. Munafik itu KTP-nya pasti apa? Islam. Cuma tidak suka syariat Islam, itu cirinya sederhananya. Mengejek syariat Islam, tidak suka orang militan terhadap Islam, ya, benci kepada syariat Islam, ya, mengejek-ngejek syiar-syiar Islam, ya, kagum kalau orang kafir yang maju senang, ya, kalau orang kafir yang menguasai senang, ya, cari muka, penjilat bagi orang-orang kafir, mengejek orang-orang Muslim, itu orang munafik meskipun KTP-nya Islam. Sampai sebagian penulis mengatakan di antara orang-orang munafik zaman sekarang adalah kaum liberalis. Kalau mereka dicap sebagai orang munafik sangat pas karena mereka tidak suka dengan syariat Islam dan mereka ingin mengadakan reformasi besar-besaran terhadap syariat yang ada. Sampai dalam buku mereka Fikih Lintas Agama mereka mengejek Imam Syafi'i, mereka mencela Imam Syafi'i, dituduh macam-macam. Mereka mengejek pemahaman salaf dan macam-macam mereka. Mereka menganggap syariat yang ada sudah tidak relevan, tidak bisa lagi dipakai zaman sekarang. Sehingga akhirnya mereka bikin Islam namanya Islam progresif. Apa itu progresif? Maksudnya Islam yang berkembang. Tidak kaku, tidak jumut, tidak stuck. Jangan diajak Islam 1400 tahun yang lalu mau diterapkan zaman sekarang. Sekarang harus berubah. Maka fikih mulai dirubah. Yang dulu haram sekarang jadi halal. Sekarang semua agama masuk surga, ya. Di surga bukan cuma surga Islam, ya. Ya, jangan monopoli surga katanya. Surga musyrikin juga ada. Penyembah berhala juga ada surganya. Penyembah Nabi Isa juga ada surganya. Penyembah pohon juga ada surganya. Penyembah sapi juga ada surganya, ya. Kalau semua masuk surga, Rasulullah kurang kerjaan berdakwah, paham? Dakwah sana sini ngapain dong semuanya mau surga? Mereka mengatakan homoseksual adalah halal. Jangan dilarang, ya. Menikah sejenis tidak jadi masalah, ya. Perempuan nikah dengan perempuan, laki-laki nikah dengan apa? Laki-laki, ya. Nanti ada ibu-ibu lapor, Ustaz suami saya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Sama Pak John. Suami laki-laki selingkuh sama laki-laki. Lama-lama begitu. Karena boleh, ya. Hubungan laki-laki dengan apa? Laki-laki, ngeri. Dan macam-macam mereka rubah, ya. Jilbab tidak wajib, ya.
buka aurat tidak jadi masalah. Ini ciri-ciri orang munafik zaman sekarang menurut sebagian penulis. Dan bahaya mereka lebih parah daripada bahaya kafir asli. Kalau kafir jelas musuh. Kalau ada orang kafir ngomong tentang perubahan syariat, semua orang tolak. Tapi kalau yang ngomong profesor, KTP-nya Islam, diterima. Oh begini, profesor lagi. Ini kan kemanusiaan, ini humanisme, ini sosial, semua. Tidak mengapa, tujuan daripada Islam itu adalah akhlak. Agama semua tujuannya akhlak. Agama hanyalah sarana menuju akhlak yang baik. Orang akhlaknya baik, agamanya apapun masuk surga. Ini semuanya perkataan orang-orang liberal zaman sekarang. Allah mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, dan Allah mengadab orang-orang munafikin dan orang-orang munafiqat. Di sini disebutkan munafik lelaki, munafik wanita. Agar diketahui bahwasanya semuanya masuk neraka. Jangan munafik perempuan menyangka saya cuma bantu-bantu aja. Cuma bikinkan nasi goreng buat suami saya, enggak. Kalau suami munafik, kau juga munafiqah. Sama-sama bekerja sama untuk menyebarkan kemunafikan, maka sama-sama masuk neraka Jahannam. Sama masuk neraka Jahannam. Ya. Karena tidak dibedakan munafik lelaki maupun munafik wanita. Baik yang eksekutor langsung, yang terjun langsung di jalan, yang berkuar-kuar, dengan yang mendukung dari belakang, lelaki atau perempuan, sama saja. Baru setelah itu Allah berfirman, wal musyrikina wal musyrikat. Demikian juga untuk mengadab lelaki musyrik dan wanita musyrikah. Yang mereka semua ini, ya, kata Allah, adh-dhannina billahi dhannas sau. Mereka telah berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya pernyataan yang indah, ya, dalam Zadul Ma'ad. Saya nukil sedikit, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan persangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini dalam Al-Qur'an beberapa ayat Allah mengatakan seperti dalam ayat ini, dhannina billahi dhannas sau, yang mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Dalam surat Al-Imran juga Allah berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, dan itu adalah persangkaan orang-orang jahiliyah, ya. Demikian dalam surat Al-Fatah nanti ayat 12 Allah berfirman, bal dhanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sau. Bahkan kalian menyangka Rasulullah dan kaum mukminin tidak akan balik setelah Hudaybiyah, ya, tidak akan pulang ke keluarga mereka selama-lamanya. Ini kalian menyangka mereka akan dibunuh dan seterusnya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan dihiasi dalam hati kalian. Wa dhanantum dhannas sau, dan kalian berprasangka-prasangka buruk. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inna ma kana hadza ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى. Kenapa dinamakan dhon ini dengan 3 nama? Pertama disebut dhon as-sau, persangkaan buruk. Yang kedua disebut dhonnun ghairul haq, dhannu ghairil haq, persangkaan yang tidak hak, tidak benar. Yang ketiga dhonnal jahiliyah, dinamakan dengan dhon yang disandarkan kepada ahlul jahiliyah, ya. Kenapa? Karena itu semua adalah dhannu ghairi ma yaliqu bi asma'il husna wa sifatihil ulya. Karena itulah persangkaan yang tidak pantas bagi keagungan nama-nama Allah dan tidak layak terkait dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, ya. Yang dimana wa dzatihil mubarra'ah min kulli aibin wa su', dan persangkaan yang tidak pantas kepada zat Allah yang suci dari segala keburukan dan aib.
bi khilafi ma yaliqu bi hikmati wa hamdihi wa tafarrudi bir rububiyyah wal ilahiyah. Yang persangkaan tersebut tidak pantas, tidak layak, tidak sesuai dengan sifat Allah yang maha hikmah dan terpujinya Allah dan keesaan Allah dalam rububiyah, dalam mengatur, dalam ilahiyah. Wa ma yaliqu bi wa'dihi shadiq alladzi la yukhlifuhu, dan tidak pantas dengan janji Allah yang jujur yang Allah tidak akan menyelisihnya. Dan seterusnya ya. Wa bi kalimati allati sabaqat li rusulihi, dan juga keputusan Allah yang akan memenangkan para rasulnya. Annahu sayansuruhum, bahwasanya Allah akan menolong para rasulnya. Wala yakhdhuluhum, dan Allah tidak akan meninggalkan mereka. Wa li jundihi bi annahum humul ghalibun, dan Allah telah berjanji bahwasanya pasukannya akan menang. Faman dhanna, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan contoh persangkaan buruk. Perhatikan. Nanti dia singgung yang terkait dengan kita juga. Yang pertama dia singgung secara umum terkait dengan orang musyrikin. Faman dhanna bi annahu la yansuru rasulahu wa la yutimmu amrahu, siapa yang menduga, menyangka Allah tidak akan menolong Rasulullah dan tidak akan menyempurnakan urusan Rasulullah, wa la yuayyiduhu, dan Allah tidak akan menolong Rasulullah, wa yuayyidu hizbahu, bahkan Allah menolong musuhnya, wa yu'lihim wa yudhfiruhum bi a'daihi, ya, bahkan menyangka Allah akan memenangkan musuh-musuhnya dan memenangkan musuh-musuhnya untuk mengalahkan lawan dari musuh-musuhnya. Wa yudhhiruhum alaihim wa la annahu la yansuru dinahu wa kitabahu, dan Allah tidak akan menolong agamanya dan tidak akan menolong kitabnya. Ya, dan seterusnya, dan Allah akan mengunggulkan kesyirikan di atas tauhid, mengunggulkan kebatilan di atas hak. Pengunggulan yang terus-menerus, yatmahillu ma'ahat tauhid wal haq, yang di situ sirnalah tauhid dan kebenaran. Itmihlalan la yakumu ba'dahu abadan, yang tidak akan tegak selama-lamanya. Faqad dhanna billahi dhanna sau', maka sungguh Allah, dia telah berprasangka dengan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang menyangka Islam akan hancur, Rasulullah akan kalah, tauhid akan sirna, al-haq akan sirna selama-lamanya, maka ini berprasangka buruk kepada Allah. Adapun ahli tauhid terkadang kalah, terkadang menang, itulah ujian. Tapi ujungnya akan menang. Ya, ujungnya akan menang, perlu kesabaran, dan Allah telah memberikan banyak contoh dalam kehidupan para nabi. Ya, mereka diuji, akhirnya mereka menang di ujungnya. Ya. Adapun menyangka bahwasanya para rasul tidak akan ditolong oleh pencipta alam semesta, ini persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah punya hikmah. Wal harbu sijal, sebagaimana kata Abu Sufyan, peperangan silih berganti, terkadang kaum muslimin menang, terkadang kaum musyrikin yang menang. Seandainya kaum muslimin selalu menang, selalu jaya, maka tidak ada ujian dalam kehidupan ini. Semua orang akan masuk Islam. Semua orang akan masuk Islam. Sebagaimana kalau ada seorang mukmin selalu sehat, selalu kaya, selalu nyaman, semua orang masuk Islam. Tetapi agar ujian tetap berlaku, karena di atas muka bumi ini Allah memang ciptakan untuk ujian, maka demikian orang mukmin terkadang senang, terkadang susah, terkadang tertawa, terkadang menangis. Kaum muslimin terkadang menang, terkadang jatuh. Tapi tidak mungkin kalah kemudian sirna selamanya, tidak mungkin. Suatu saat akan menang. Suatu saat akan menang. Siapa yang menyangka Allah akan menghilangkan Islam dan kaum muslimin secara totalitas selama-lamanya, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini contoh ya. Demikian juga wa anna an takuna nusratul mustaqirratu adh-dhafaru daim li a'da'il musyrikin bihi al-adilina bihi faman dhanna bihi dzalika fama arafa. Kalau ada yang menyangka Allah pasti memenangkan orang musyrikin selama-lamanya, yang mensekutukan Allah pasti dibuat jaya selama-lamanya, tidak akan pernah jatuh selama-lamanya, dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jaya, suatu-suatu akan jatuh. Demikian juga siapa yang menduga bahwasanya semua yang terjadi bukanlah karena takdir Allah, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan ada yang mengatur selain Allah, bahkan ada yang bisa memprotes keputusan Allah, atau ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Maka ini berprasangka buruk kepada Allah. Semua yang terjadi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa kadzalika man ankara an yakuna qaddara ma qaddarahu min dzalika wa ghairihi li hikmatin balighatin wa ghayatin mahmudatin yastahiqqul hamda 'alaiha
wa anna dzalika innama sadara an masyiatin mujarradatin an hikmatin wa ghayatin matlubatin hiya ahabbu ilaihi min fautiha wa anna tilkal asbabil makruhatal mufdhiyata ilaiha la yakhruju taqdiruha anil hikmah. Sebagian juga kata beliau, di antara bentuk berprasangka buruk menyangka Allah melakukan segala yang terjadi ini tanpa ada tujuan, hanya sekedar al-masyi'ah al-mujarradah. Ini dia membantah nufatul hikmah. Seperti orang Asy'ariyah yang mengatakan tidak ada hikmah bagi Allah. Allah hanya melakukan karena sesukanya Allah tanpa ada tujuan. Karena kata mereka Tuhan kalau ingin punya tujuan berarti Tuhan belum sempurna kecuali mencapai tujuannya. Kalau gitu Tuhan tidak boleh punya tujuan. Ini persis pemikiran orang-orang falasifah Yunaniin. Jadi mereka mengatakan Allah melakukan apapun tanpa ada hikmah. Hanya sekedar murni sekedar ingin berbuat mujarradul masyiah bi ghairil hikmah, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Karena tidaklah Allah melakukan suatu, menetapkan suatu, mentakdirkan sesuatu, memutuskan suatu kecuali ada hikmahnya, karena Allah adalah Al-Hakim. Wa huwal alimul hakim, dialah yang maha berilmu dan maha bijak. Demikian juga siapa yang menyangka bahwasanya Allah menciptakan alam semesta tanpa tujuan untuk membangkitkan manusia untuk dihisab, maka ini prasangka buruk. Allah berfirman di surat Sad, dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi batilan, sia-sia tanpa ada tujuan. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itu persangkaan orang-orang apa? Kafir. Orang kafir menyangka hidup satu bunuh ini bunuh sana, satu menzalimi, satu dizalimi, satu dibunuh, satu disiksa, satu dirampok, kemudian selesai, enggak ada hari kebangkitan. Itu prasangka buruk sama Tuhan. Masa Tuhan biarkan terjadi kezaliman kemudian tidak ada pertanggungjawaban? Kalau ada direktur suatu perusahaan kemudian anak buahnya zalimi satu, sementara dia berkuasa, dia biarkan saja tanpa ada penanganan, tanpa ada hukum. Nah, ini direktur bahlul, tidak pantas jadi apa? Direktur. Lantas bagaimana Tuhan pencipta alam menciptakan manusia? Dan kita tahu di dunia ini ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang merampok, ada yang dirumpok, ada yang menghina, ada yang dihina. Ada yang menikam, ada yang ditikam, ada yang dirampas, ada yang merampas, ada yang dirampas. Kemudian mati selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Kata Allah, dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Celaka orang kafir karena berprasangka buruk kepada Allah. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Kalian menyangka kalian diciptakan cuma main-main tanpa ada tujuan? Ini persangkaan buruk. Taib. Ini persangkaan orang-orang kafir. Sekarang Ibnul Qayyim menyinggung kita, perhatikan. Wa aktsarun nasi yadhunnuna, kata Ibnul Qayyim, mayoritas manusia yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna saw, berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, persangkaan buruk. Fima yahtassu bihim, yang terkait dengan apa yang mereka jalani dalam kehidupan ini. Ada persangkaan buruk. Wa fima yaf'aluhu bi ghairihim, dan juga apa yang dilakukan kepada orang lain. Wala yaslamu min dzalik an dzalika illa man arafa Allah. Tidak ada yang bisa selamat dari persangkaan buruk ini kecuali orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Wa arafa asma'ahu, dan mengenal nama-nama Allah, wa sifatihi, dan mengenal sifat-sifat Allah. Wa arafa mujabu hamdihi wa kimhati, dan mengetahui tentang konsekuensi Allah terpuji dan konsekuensi sifat hikmah Allah. Faman qanata min rahmatihi, kemudian beliau sebutkan contoh, siapa yang putus asa dari rahmatnya, wa aisha min rauhihi, dan putus asa dari pertolongan Allah, sudah enggak bakalan bisa, selesai, enggak mungkin dirahmati. Ya. Faqad dhanna billahi dhanna saw, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Wa aktsarul khalqi yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna saw, kebanyakan manusia berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan buruk. Fa inna ghaliba bani Adam, kebanyakan anak-anak Adam, ya takidu, perhatikan sini, ini kita kena semua. Fa inna ghaliba bani Adam, mayoritas anak-anak Adam, ya takidu annahu mabkhusul haq, menyangka hak dia dikurangi oleh Allah. Dia menyangka harusnya saya enggak begini, harusnya saya begini, kenapa saya ditimpa ini, kenapa Allah ginikan saya. Itu rata-rata orang begitu. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang menyangka dia haknya dikurangi oleh Allah, naqisul hazzi, bagian dia dikurangi oleh Allah, wa annahu yastahiqqu fauma atahu Allah, dan dia menyangka dia lebih berhak untuk mendapatkan lebih daripada ini.
Saya sudah ini kok, saya sudah dakwah, saya sudah bersedekah, kenapa saya diginikan? Saya sudah baca Quran tiap hari, saya sudah bantu tetangga, saya sudah ini bersama orang tua, kenapa begini? Walisanu halihi yaqul, secara kondisinya dia berkata, "Dzalamani Rabbi." Allah telah menzalimiku. Dia tidak ungkapkan, tapi kondisi dia seakan-akan dia berkata begini demikian. Allah telah menzalimiku. Wa mana'ani ma astahiqu, Allah mencegahku, menghalangiku dari apa yang berhak aku terima. Wa nafsu tashhadu alaihi bidzalik. Jiwanya bersaksi akan hal tersebut. Wa huwa bilisani yunkiruhu, tapi lisannya mengingkari. Dia tidak alhamdulillah, enggak, sabar. Dalam dia ngomong sabar, dia bilang alhamdulillah ala kulli hal, tapi hatinya protes. Kenapa Allah ginikan saya? Kok begini? Harusnya tidak begini. Saya sudah begini, saya sudah umroh, saya sudah haji, saya sudah dakwah, saya sudah, kenapa saya diginikan? Meskipun kalau orang tanya, alhamdulillah ala kulli hal, enggak ada masalah. Tetapi lisannya tidak sinkron dengan apa? Hatinya. Wala yatajasaru ala tasrih bihi, namun lisannya tidak mampu, tidak berani untuk terang-terangan. Wa man fattasha nafsahu wa taghalghala fi ma'rifati dafa'ihniha wa tawayaha ra'a dzalika fiha. Siapa yang memeriksa jiwanya terus membuka lipatan-lipatan dalam hatinya, dia akan dapati ada protes dalam dirinya. Ini Ibnu Qayyim bilang kebanyakan manusia seperti ini. Kata beliau, walau fatashta man fatashtahu la ra'aita indahu ta'attuban 'alal qadar. Kalau kau periksa siapa yang kau periksa dengan teliti, kau akan dapati dia ternyata mencela takdir. Wa mulamatan lahu, kenapa saya begini? Entah dengan lisan, entah dengan perkataan. Waqtirahan alai, bahkan kasih ide, coba seandainya kalau Allah kasih begini, kenapa Allah gitukan dia? Coba kalau Allah gitukan dia. Ini kan tidak. Berarti dia berburuk sangka, seakan-akan Allah tidak becus dalam menetapkan perkara kepada seseorang, pada dirinya, kepada istrinya, pada anaknya. Kenapa anak saya harus mengalami ini? Kenapa istri saya harus mengalami ini? Kenapa Allah ginikan saya? Kenapa orang tua saya digitukan? Kenapa perusahaan saya seperti ini? Uang saya selalu bayar zakat. Dia mungkin tidak berani ngomong, tapi hatinya kalau dia periksa ada seperti itu. Bahkan dia punya ide, seandainya Allah begini, seandainya begini. Waqtirahan alaihi khilafa ma jara bihi wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, harusnya begini, fa mustaqillun wa mustakthir. Hanya saja ada yang sedikit protes dan ada yang sering protes. Wa fattish nafsaka hal anta salimun min dzalik, selanjutnya periksalah dirimu, apakah kau selamat dari buruk sangka ini. Artinya Ibnu Qayyim menjelaskan buruk sangka bertingkat-tingkat. Buruk sangka. Kalau orang kafir tadi buruk sangkanya terkait dengan zat Allah, terkait dengan hikmah Allah, terkait dengan kaum muslimin akan binasa. Kalau orang muslimin terkait dengan keputusan Allah terhadap dirinya. Makanya kalau kita terkena musibah yang menyedihkan kita baca doa yang Rasul ajarkan, doa penghilang kesedihan. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, aku adalah putra hambamu, aku adalah putra hamba perempuanmu, itu putra ibuku. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, yaitu engkau melakukan apa yang kau hendaki terhadap diriku, aku hanya manut. Madin fiyya hukmuk, segala hukummu pasti berlaku kepada aku, enggak mungkin aku menghindar. Adlun fiyya qada'uk, dan keputusan pasti adil, pasti adil. Kita ini mungkin dikasih musibah, kita ini banyak maksiat. Kalau dikasih musibah, ya wajar aja. Kalau enggak Allah kasih musibah untuk menghilangkan dosa, ya Allah mungkin akan derajat. Maka tidak ada yang salah dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita kasih ide seharusnya enggak begini, seharusnya begitu. Maka periksalah, kata Ibnu Qayyim, dirimu, apakah kau selamat atau tidak. Kemudian beliau berkata, "Falya'tanil labibun nasihu li nafsihi bihadzal mawdi'." Seorang harusnya sayang sama dirinya, cek dirinya. Jangan biarkan dirinya terus dalam bentuk protes, berprasangka buruk kepada Allah. Seriusilah. Falya'tanil labibu, orang yang cerdas, yang ingin menasihati dirinya sendiri, hendaknya dia perhatian terhadap permasalahan ini. Wal yatub ilallahi ta'ala, hendaknya dia bertobat.
Di antara salah satu cara paling mudah agar kita husnudzan sama Allah, kita bilang Rabbi ghfirli wa tub alayya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari persangkaan-persangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yastaghfirhu kulla waqtin min dhannihi bi rabbih dhanna saw. Setiap dia berprasangka buruk, dia istighfar kepada Allah. Wal yadhunna su'a bi nafsihi allati hiya ma'wa kulli su'. Tapi sebaliknya dia berprasangka buruk kepada dirinya karena dirinya adalah tempat segala keburukan. Wa manba'u kulli syarr. Pusat segala keburukan. Al muraqqabati 'alal jahli wadh dhulmi, yang jiwanya tersusun dari kebodohan dan kezaliman. Fahiya aula bi dhanni saw min ahkamil hakimin. Lebih baik dia berprasangka dirinya buruk kepada dirinya, lebih utama dipersangkain buruk daripada berprasangka buruk kepada Allah ahkamul hakimin, yang maha bijak dari segala yang bijak. Wa adalil adilin, yang paling adil di antara semua yang adil. Wa arhamir rahimin, dan yang paling penyayang di antara segala yang menyayangi. Al-Ghaniyil Hamid, yang maha kaya dan maha terpuji. Apa urusan Allah? Emang kalau Allah zalimi kita ada keuntungan bagi Allah? Enggak ada keuntungan bagi Allah. Terus ngapain Allah berbuat zalim kepada kita? Maka kalau timbul kezaliman atau kita tidak puas dengan keputusan Allah, maka berprasangka buruk kepada diri sendiri. Dan ingatlah sifat-sifat Allah, dialah Al-Hamid, kemudian dialah Al-Hakim, dialah Ar-Rahim, bahkan Arhamur Rahimin. Maka tidak mungkin dia berbuat zalim. Dan tidak mungkin Allah tidak hikmah, tidak mungkin Allah tidak adil. Dan seterusnya. Ini nasihat indah dari Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Baik, kita lanjutkan. Di sini kenapa Allah mengadab orang-orang munafik dan musyrikin dan musyrikat? Di antaranya karena sifat mereka, selain karena munafikan, selain karena kesyirikan yang mereka lakukan, ada titik poin yang penting. Allah mengatakan karena mereka berprasangka buruk. Oleh karenanya prasangka buruk kepada Allah itu dosa bertingkat-tingkat, bisa dosa besar. Tahukah kenapa Allah Nabi mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyub wa da'a ila jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah tampar-tampar pipi, robek-robek baju. Kenapa? Dia tidak setuju dengan pesan Allah. Kenapa? An-na'iha ilam tatub, wanita yang meratap, anaknya meninggal, suaminya meninggal, atau saya meninggal, dia meratap, ya Allah, masuk neraka akan disiksa. Kenapa? Ratapannya menunjukkan dia tidak setuju dengan apa? Keputusan Allah. Dia seakan mengatakan, Allah kau tidak pas melakukan ini, kau zalim kepadaku, hakku tidak kau penuhi. Saya sudah begini, kenapa kau ginikan aku? Sebagian orang ungkapan, sebagian orang tidak ungkapan, tapi hatinya seperti itu. Maka Ibnu Qayyim mengajak kita untuk periksa diri kita, jangan sampai seperti itu. Kalau ada begitu segera astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat kita ini hidup di Darul Bala. Memang tempat ujian bumi ini. Kalau ingin senang melulu cuma di mana? Di surga. Allah bikin kita susah atau Allah menjadikan kita mengalami kesulitan, mengalami ujian agar kita rindu dengan negeri yang tidak ada kesedihan sama sekali, itu di surga sana. Kemudian hukumannya wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Maka Allah pun, kata Allah, alaihim dairatus saw, mereka yang akan mendapati giliran, giliran ya, keburukan. Ada apa namanya? Ada yang dibaca dairatus su, ada dairatus saw ya. Satunya diartikan dengan keburukan, satunya diartikan kebinasakan atau kerusakan. Intinya mereka ini akan mengalami, ada gilirannya saatnya. Ada giliran saatnya. Fir'aun yang begitu sombong, begitu angkuh luas, ada saatnya dia binasa. Namrud ada saatnya binasa. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan Allah murka kepada mereka dan Allah laknat mereka. Itu di dunia, mereka dimurkai, dilaknat. Kemudian di akhirat wa addalahum jahannam, dan disediakan neraka jahannam bagi mereka. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah berfirman, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu azizan hakima,
dan Allah lah yang maha bijaksana, maha perkasa dan maha bijak. Artinya semua Allah bisa binasakan dalam suatu waktu. Tapi semua yang terjadi ini ada hikmahnya, ada hikmahnya. Apa yang dialami oleh Nabi, mulai berdakwah, kemudian sahabatnya dibunuh, kemudian diusir, kemudian menang, kemudian kalah, kemudian terluka. Ini semua ada hikmahnya. Yang mengatur semua adalah Al-Aziz Al-Hakim. Tidak ada yang bisa mencegah keputusan Allah karena dia Al-Aziz. Tetapi keputusannya tidak sesuai dengan selalu yang kita inginkan. Karena kita tidak ngerti, kita bodoh. Adapun Allah, dia Al-Hakim yang maha bijak. Sehingga dia mentakdirkan dengan ya yang dia tahu yang terbaik bagi hamba-hamba pilihannya. Kemudian Allah berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran dan pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan. Saya bacakan perkataan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Inna arsalnaka ayyuhar rasulul karim. Kami mengutus engkau wahai rasul yang mulia, syahidan sebagai saksi, yaitu li ummatika bima fa'aluhu min khairin wa syarrin. Engkau akan menjadi saksi atas umatmu atas perbuatan mereka yang baik maupun buruk, engkau adalah saksinya. Wa syahidan 'alal maqalatil masail, dan engkau menjadi saksi atas perkataan yang benar atau permasalahan yang benar atau yang salah. Haqqiha wa batiliha, engkau jadi saksi mana yang benar mana yang salah. Wa syahidan lillahi ta'ala bil wahdaniyah wal infiradil bil kamal min kulli wajhin, dan engkau menjadi saksi atas keesaan Allah dengan segala kesempurnaan dari segala sisi. Engkau menjadi saksi. Kemudian wa mubasysyiran, engkau sebagai pemberi kabar gembira. Man ata'aka wa ata'a Allah bithawabid dunyawi wa dini wal ukhrawi. Perhatikan kata menjadi pemberi kabar gembira. Siapa yang taat kepada engkau wahai Rasulullah dan juga taat kepada Allah, maka kau beri kabar gembira dengan thawabid dunyawi, dengan ganjaran duniawi dan ganjaran agama dan ganjaran al-ukhrawi akhirat. Jadi orang kalau beriman, beramal saleh, dia bukan cuma dapat ganjaran di akhirat saja, tapi dunia juga dia mendapat apa? Ganjaran. Jangan suudzon sama Allah. Jangan menyangka kita di dunia enggak akan dapat apa-apa. Enggak, Allah kasih. Dunia Allah kasih bagi orang yang bertakwa. Bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk yang lain, kebahagiaan, ketentraman. Yang pasti orang yang beriman pasti tentram. Makanya Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, dia pasti mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, pasti. Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Maksudnya kata Ibnu Taimiyah, kalau kamu tidak bisa beriman, tidak bisa bahagia di dunia, yang Ibnu Taimiyah sebutkan dengan jannah, kebahagiaan hati, kau tidak bisa dapat, berarti kau bukan orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman pasti bahagia. Apapun kondisi ekonominya, kau pasti bahagia. Kalau kau tidak bisa bahagia di dunia, berarti kau tidak bisa bakalan bahagia di akhirat. Kau tidak akan masuk surga akhirat. Ibnu Taimiyah menyebutkan hal tersebut sementara dia di penjara berulang-ulang, dimusuhi oleh banyak orang, ya, dizalimi oleh banyak orang. Sampai ketika itu ada ulama-ulama di zamannya yang menzaliminya, menuduh yang tidak-tidak, bahkan berfatwa untuk membunuhnya. Tapi dia tetap bahagia. Dia mengatakan, "Madza yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang tidak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku di hatiku. Mau ngapain enggak ada masalah. Oleh karenanya orang yang beriman bertakwa, dia tidak hanya mendapatkan ganjaran ukhrawi, tapi juga bisa dapat ganjaran duniawi. Ganjaran duniawi terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika bersabar, lantas menjadi bangsawan, dapat dunia, dia berkata ya kepada kakak-kakaknya yang kemudian baru tahu kalau itu Nabi Yusuf, dia berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Mereka berkata, kakaknya berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Kata mereka ketika Yusuf buka mahkotanya, "Oh, ini Yusuf lah. Kamu Yusuf ya?" Kata Yusuf, "Iya. Ini Yusuf dan saudaraku Binyamin. Qad manna Allahu alaina. Allah telah berikan kami karunia. Innahu may yattaqi." Siapa yang bertakwa, wa yasbir, bersabar.
fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan. Allah kasih dunia sama Yusuf alaihissalam. Intinya jangan kita suudzon sama Allah, kita cuma dapat ganjaran di mana di akhirat doang, tidak. Dunia juga kita bisa dapat. Betapa banyak dalil menunjukkan siapa yang berinfak Allah mudahkan rezekinya, banyak sekali. Siapa menyambung silaturahmi dan banyak buktinya. Banyak buktinya. Orang mencari rezeki dengan menyambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin dijaga perusahaannya dengan banyak membantu fakir miskin anak yatim, ya. Sebagian pengusaha meyakini demikian, dia bisa terjaga karena ada anak yatim yang dia urus, karena ada fakir miskin yang dia urus, karena dia bayar zakat, Allah jaga dia. Allah jaga usahanya. Jadi intinya Rasulullah memberi kabar gembira bahwasanya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah akan dapat ganjaran duniawi dan ukhrawi. Wa munzir mubashshira wa nadhira, dan nadhiran adalah wa munziran man asallaha bil iqabil ajil wal ajil, untuk beri peringatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka dia pasti mendapati hukuman segera maupun belakangan, segera di dunia dan belakangan di akhirat. Orang pelaku maksiat pasti dapat hukuman, pasti, enggak mungkin tidak, pasti. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jawabul Kafi mengatakan pelaku maksiat dia pasti ada efeknya, walabut, pasti ada efeknya, enggak mungkin enggak. Minimal hati menjadi hitam. Kalau dia hitam mengurangi kekhusyuannya, mengurangi semangatnya beramal soleh, membuat hatinya semangat bermaksiat, rindu untuk bermaksiat, malas beramal soleh. Itu diantara dampak maksiat, pasti ada dampaknya, enggak mungkin enggak. Itu dampak di dunia, belum dampak di akhirat. Wa min tamamil bisyarah, perkataan Syekh Sa'di, dan di antara kesempurnaan al-bisyarah wan nadharah, di antara kesempurnaan Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, bayanul a'mali wal akhlaqi allati yubashshiru biha wa yundhir, fa huwa al-mubin al-mubayyin lil khair wasyarr was-sa'adati wasyaqawah wal haqqi minal batil. Di antara kesempurnaan Nabi statusnya syahidan wa mubasyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira kepada dan pemberi peringatan, maka Nabi menjelaskan tentang amal-amal, perbuatan-perbuatan, akhlak-akhlak yang Nabi motivasi dan yang Nabi beri peringatan. Begini semangat, ini jangan. Maka Rasulullah memberi kabar gembira tentang kebaikan untuk dilakukan dan memberi penjelasan yang gamblang tentang keburukan untuk dijauhi. Rasulullah memberi penjelasan tentang sebab-sebab kebahagiaan dan Rasulullah jelaskan tentang sebab-sebab kesengsaraan untuk dijauhi. Rasulullah menjelaskan kebenaran untuk diikuti dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebatilan untuk dijauhi. Itu konsekuensi dari Nabi mubasyiran wa nadhiran. Makanya tidak ada suatu kebaikan sedikit pun kecuali Nabi ajarkan, dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali Nabi peringatkan. Islam sudah sangat sempurna. Tidak ada yang tidak dijelaskan, semua dijelaskan. Apakah secara nas ataupun secara qiyas. Taib. Allah berfirman, kita ayat terakhir kali ini, litu'minu billahi wa rasulih. Allah jadikan Rasulullah sebagai saksi, sebagai memberi kabar gembira, sebagai beri peringatan. Litu'minu billahi wa rasul, agar kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian tu'azziru yaitu tansuruhu, kalian menolong Rasulullah semasa hidupnya dengan menolong dirinya, dan setelah meninggalnya dengan menolong sunnah-sunnahnya, menolong ajarannya, menyebarkan ajarannya, membela ajarannya, membantah yang menyimpang dari ajarannya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan kalian mengagungkannya ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Harus lebih kalian cintai daripada ayah dan ibu kalian. Harus kalian lebih cintai daripada diri kalian sendiri. Perkataannya harus kalian agungkan daripada perkataan semua orang. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Ini bentuk kalian mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang sabda Nabi, maka sabda yang lain, perkataan siapapun harus dikalahkan. Wa tusabbihu, dan kalian bertasbih kepada Allah bukratan wa asila, yaitu di pagi hari dan petang hari. Tapi demikian saja
Ya. Ikhwan, insyaallah kita lanjutkan ya, pada pertemuan berikutnya pada ayat yang ke-10 insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.